Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasya Raffi. Saya dari kelas Heren 4 akan membahas perbedaan ekonomi mikro dan ekonomi makro. Kita bahas ekonomi makro terlebih dahulu. Ekonomi makro adalah ekonomi yang mencakup dalam keseluruhan, dalam skala luas, yang biasanya kita sering jumpai di berita nasional yang berhubungan dengan perubahan ekonomi yang cukup signifikan, dan kita terlibat langsungan dengan pemerintah. Kita mulai dari variabel utama makro. Variabel utama makro yaitu produk domestik bruto, kemudian ada inflasi, kemudian ada pengangguran. Kita mulai dari PDB terlebih dahulu. PDB adalah nilai barang dan atau jasa yang dihasilkan per suatu negara dalam periode tahun tertentu. Metode perhitungannya bisa dari penerimaan, pengeluaran, dan produksi. Rumus dari pertumbuhan ekonominya adalah PDBN kurang PDBN I per PDBN I kali 100%. NI di sini adalah tahun yang kita tentukan dan dibandingkan dengan tahun yang sekarang. Kemudian variabel keduanya adalah inflasi. Inflasi adalah menggambarkan kenaikan harga barang jasa secara keseluruhan. Misal kita ambil contoh yang sudah kejadian bulan kemarin, yaitu pada tanggal 30 Januari 2026, yang dimana emas itu all time high, naik menjadi 3 juta per gram. Padahal harga aslinya pada tahun-tahun sebelumnya, tahun 2018, itu harganya masih sekitar sejuta, bahkan di bawah sejuta per gramnya. Itu mengapa bisa terjadi harga emas menjadi naik? Karena ketidakpastian dalam peperangan yang terjadi di dunia saat ini, kemudian ada ketimpangan ekonomi yang menyebabkan harga emas dan perak itu naik. Dampak dari inflasi ini adalah mengurangi daya beli. Kedua, barang ekspor tidak kompetitif. Ketiga, merugikan masyarakat pendapatan tetap. Nah, biasanya kalau kita lihat ada orang yang gajinya cuma 5 juta, kita bilang UMR, itu gaji dia tetap tapi barang-barangnya akan naik, terus naik karena yang inflasi terus bertambah. Misal makanan kita yang tadinya kita beli nasi goreng atau mie ayam 10.000, sekarang harganya 15.000. Itu namanya inflasi. Kemudian ada ketidakpastian ekonomi. Sebagai orang ataupun investor pasti akan panik ataupun lesu karena melihat ketidakpastian ekonomi, sehingga investor jadi malas untuk berinvestasi dalam suatu ekonomi karena menurunnya daya beli dari konsumen itu sendiri. Kemudian mengurangi nilai tabungan. Kita bisa ambil contoh tabungan. Kita bisa punya 10 juta, kita pengen beli barang yang kita mau. Misal kita pengen beli emas pada tahun 2023, emas sekarang harganya 2,8 juta. Kalau seingat saya, itu yang harganya terakhir per gramnya. Padahal tahun dulu 10 juta kamu bisa mendapatkan 10 gram emas. Bisa kita ambil tahun 2018, itu 10 gram emas ataupun lebih bisa didapatkan dalam harga 10 juta saja. Jadi itu dampak inflasi. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah pengangguran. Pengangguran ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian ya. Pengangguran adalah jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja. Ada tenaga kerja yang produktif ya, biasanya di umur 18 sampai umur 64. Ada penduduk non kerja, itu biasanya umur yang di atas 65 tahun ataupun yang di bawah 18 tahun. Ada juga bukan angkatan kerja. Bukan angkatan kerja di sini adalah bisa jadi dalam bentuk pelajar ataupun ibu rumah tangga. Kemudian ada angkatan kerja, ada juga yang bekerja ataupun yang tidak bekerja atau unemployment. Oke, kita sudah membahas ekonomi mikro secara sederhana. Kita akan membahas ekonomi mikro secara simpel atau bahasa. Ekonomi mikro adalah unit ekonomi secara individual. Ekonomi mikro yang lebih kecil dan skala lebih kecil yang membahas ruang lingkup dalam konsumen dan produsen, seringnya membahas perilaku konsumen dalam menanggapi perubahan ataupun kenaikan harga barang, berhubungan juga dengan struktur pasar yang berhubungan perilaku produsen yang ingin menguasai pasar dari berbagai cara. Jadi perbedaan ekonomi mikro dan makro di sini adalah ekonomi mikro hanya membahas skala lebih kecil, skala yang biasanya konsumen, dan juga skala yang terbatas karena ilmu ekonomi ini adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Itu makanya ada ilmu ekonomi mikro. Sementara ilmu ekonomi makro di sini dia mencakup keseluruhan ya, lebih luas karena itu berhubungan dengan pemerintah langsung. Kita bisa lihat sendiri contohnya ya sekarang
Apalagi kita sering melihat perubahan pangsa pasar yang cepat sekali berubah karena adanya ketidaktahuan dan ketimpangan ekonomi ini. Oke, sekian. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.